Selamat pagi kepada siswa kami, terutama kelas 12, dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan kita lanjutkan lagi pelajaran kita PSDPT, walaupun memang dalam posisi pembelajaran daring. Dan kepada siswa kami, agar nanti kamu konsentrasi dalam mendengarkan video ini dan juga untuk melihat keterangan-keterangannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada yaitu memperbaiki kopling. Nah, setelah selesai pembelajaran ini, siswa dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi kepada kopling. Nah, selanjutnya akan masuk kepada bagaimana membongkar daripada kopling itu. Nah, pembongkaran kopling untuk mengganti contohnya kain close, kita harus hati-hati dan langkah-langkahnya harus kita lakukan, yaitu dengan mengganjal ban, ambil dongkrak, lepaskan propeller, lepaskan transmisi, dan lepaskan rumah kopling dengan membuat tanda sebelumnya. Jangan sampai nanti lupa. Supaya apa? Supaya kembali pemasangan itu kepada posisi semula. Nah, supaya jangan jatuh nanti pada saat kita membongkar, dan kita gunakanlah pelurus kain close untuk menahannya. Baru kita lepaskanlah semua baut-baut rumah close yang lengket kepada roda angin. Dan hindari jangan sampai rumah close itu jatuh ke bawah, tapi pelan-pelan kita turunkan. Nah, setelah selesai itu baru kamu bersihkanlah komponen-komponen itu supaya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan daripada bantalan pembebas atau pemeriksaan release bearing. Nah, cara pemeriksaan ini kamu periksa dengan mata sel kepala sendiri dengan melihat apakah terjadi gesekan ataupun terbakar, tergores atau retak. Yang selanjutnya periksa kekocakannya dengan cara mutar daripada bolak-balik ya release bearing tersebut atau bantalan itu. Kalau dia terasa longgar melebihi, barulah kita akan harus mengganti daripada bantalan close tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah pemeriksaan kopling atau tuas pembebas. Nah, untuk ukur kedalaman daripada bantalan pembebas, bagaimana dengan kedalamannya dengan menggunakan daripada jangka sorong. Nah, pegas kopling ini akan kita periksa apakah dia tetap rata. Nah, kerataannya di sini paling tidak selisihnya hanya 0,5 mm dengan menggunakan jangka sorong. Dan kalau sudah melebihi, Anda harus bisa mengganti daripada pegas kopling tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan plat penekan. Ini plat penekan adalah yang lengket pada rumah close. Usahakan dia harus rata dan ukur juga dengan menggunakan dial indikator. Kalau melebihi 0,5 mm berarti ini harus diganti dia plat penekan. Kalau dia menggunakan kopling yang pegas membran, ini harus seluruhnya diganti karena bersatu dengan rumah close-nya. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan plat kopling. Inilah yang penting kita periksa. Dengan pertama ukur kedalaman daripada paku kelingnya dengan menggunakan jangka sorong minimal daripada kedalaman itu 0,3 mm. Jika melebihi ataupun lebih kecil dari 0,3 mm berarti kita harus mengganti kain close. Ya, selanjutnya periksa kekocakan pegas torsinya
apakah melebihi, dan juga alur-alur pada bagian kain close itu. Jika macet, ya harus kita ganti kain close. Dan ukur round outnya plat kopling itu dengan dial maksimal 0,7 mm. Jika melebihi harus mengganti daripada kain close atau plat kopling. Nah, selanjutnya flywheel atau pemeriksaan daripada roda angin. Ini juga menggunakan dial indikator. Jika melebihi 0,2 mm kekocakannya ataupun kebalingannya, ini harus kita ganti. Dan selanjutnya juga adalah untuk melihat pilot bearing. Ini pilot bearing ini adalah bantalan yang berada di tengah-tengah daripada flywheel. Yang masuk nanti ke dalam itu adalah input shaft transmisi. Apakah dia masih bagus atau tidak, bila kasar kali kita harus ganti pilot bearingnya. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pemasangan. Ya, pemasangan daripada kain close sebelum dipasang kita bersihkan, sudah diukur tadi, dan kita siapkan yang pergantian yang akan diganti. Ya, sebelum dipasang berilah sedikit gemuk khusus pada alur plat kopling biar dia licin. Dan selanjutnya masukkanlah center clutch atau pelurus untuk mengatur posisi dari plat kopling. Pasang rumah kopling pada roda angin dengan panduan pelurus tadi supaya lurus nanti bisa masuk transmisi. Dan pasang rumah close dengan memperhatikan tanda yang telah kita buat tadi waktu kita membongkar. Jangan sampai nanti tanda itu tidak kita ingat, kembalikan kepada posisi semula. Dan pasang baut seluruhnya ke dalam rumah close dan kencangkan baut pengikat tersebut secara bertahap dengan menyilang sehingga ya bisa kuat dia, karena rumah close ini harus sama berputar dengan roda angin. Setelah semua terpasang baru kita pasangkanlah transmisi, pasanglah dia juga ya poros propeller agar bisa kembali kepada posisi yang semula. Nah, setelah semua komponen kopling terpasang dengan baik, setelah selesai, maka di akhir ini kita ada 2 soal untuk kamu, tugas untuk kamu kerjakan, dan harus kamu kerjakan nanti ini, kamu fotokan kepada saya dan dikirim kepada WA pribadi saya. Kami harapkan semua mengerjakan demi untuk adanya nilaimu nanti di kemudian hari. Terima kasih, selamat belajar.